Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa di antara salah satu diterima atau syarat diterimanya amal ibadah kita adalah ikhlas. Ikhlas itu sendiri secara bahasa dari kata khalasa, artinya bersih, murni, tanpa ada campuran apapun. Secara istilah, ikhlas adalah kita melakukan segala amal ibadah kita yang tujuan titik akhirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ikhlas ini adalah sesuatu yang abstrak, yang terkadang tidak bisa ditampakkan oleh kita yang melaksanakan ibadah tersebut. Tetapi, ikhlas bisa dirasakan oleh kita, dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha tahu kadar keikhlasan dari kita yang menjalankan ibadah tersebut. Para ulama ada yang membagi atau mengklasifikasi ikhlas itu dalam 3 tingkatan. Ada ikhlas tingkatan yang tertinggi, yaitu seseorang yang menjalani ibadah hanya murni karena Allah, bahkan sampai tidak mengharapkan surganya Allah atau tidak takut dengan nerakanya Allah. Yang diharapkan benar-benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat ini ada seorang ulama atau seorang wali perempuan namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau dalam menjalani ibadah dari kesaksiannya adalah tidak takut nerakanya Allah, bahkan tidak mengharap surganya Allah, yang diharap hanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tingkatan ikhlas adalah orang yang beribadah karena Allah, lillahi ta'ala, tapi masih mengharapkan surganya Allah dan takut dan memohon untuk dihindarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam doa yang sering kita baca, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya hamba ini as'aluka memohon kepada engkau ridhaka ridhomu wal jannah dan surgamu. Wa a'udzubika dan aku berlindung kepada engkau ya Allah min sakhatika dari kemurkaanmu, dari kemarahanmu, wanar dan neraka Allah. Ini adalah ikhlas kategori yang kedua, yaitu orang yang beribadah hanya karena Allah, tapi masih mengharap dalam urusan akhirat, yaitu mengharap surganya Allah dan takut nerakanya Allah. Kemudian yang ketiga, ada ikhlas yang orang menjalani perintah Allah lillahi ta'ala, tapi masih ada embel-embel dalam urusan keduniaan. Misalnya ketika ada orang rajin menjalankan sholat duha, entah 2 rakaat, entah 4 rakaat, atau 6, atau seterusnya. Tetapi dalam doa-doanya orang tersebut masih mengharapkan urusan keduniaannya. Apakah ini masuk dalam kategori ikhlas? Masih, yaitu ikhlas yang ketiga. Atau kita menjalani ibadah-ibadah yang lain, ketaatan-ketaatan yang lain, tapi ada harapan dari ketaatan itu kita memperoleh keuntungan di dunia. Dan ini juga masih dibenarkan dalam agama kita. Misalnya kita menjalani puasa, karena termotivasi dari satu hadis, walaupun hadis ini dipersoalkan kesahihannya, sumu tasihhu, puasalah maka engkau akan sehat. Kemudian kita menjalani ibadah puasa dengan harapan selain ridho Allah juga kita mengharapkan sehat dalam badan kita. Kemudian ada orang yang bersedekah karena termotivasi dari hadis as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah menjauhkan atau menolak dari bala dan musibah. Selain kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
juga kita berharap untuk dijauhkan dari bala musibah, baik yang menimpa diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, maupun bangsa dan negara kita. Ini adalah klasifikasi dari ikhlas itu sendiri. Kemudian juga para ulama memberikan indikasi apa tanda dari keikhlasan seseorang melaksanakan satu amaliyah. Yang pertama, ketika seseorang menjalani ibadah tidak ada tanpa dibebani atau tidak ada rasa berat sama sekali. Ini tanda keikhlasan. Apapun ibadah yang ia lakukan terasa ringan, terasa mudah, ini ada tanda keikhlasan. Kemudian yang kedua, tanda keikhlasan adalah ketika ada rasa bahagia kita menjalani ibadah tersebut. Bahkan seharusnya lah kita menciptakan suasana bahagia dalam saat ibadah, menciptakan suasana bahagia di momen yang berpotensi untuk mendapatkan ridho dan pahala Allah. Jangan sampai kita baru mendapatkan kebahagiaan ketika atau sesuatu yang berpotensi bermaksiat dan memperoleh murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang ketiga, tanda ikhlas adalah dipuji kita tidak makin semangat, dicaci juga tidak makin kendor. Tadi ada kestabilan dalam menjalani ibadah. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang ikhlas. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.